Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah, semoga semua selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Nah, apa itu adaptasi? Nah, adaptasi yaitu merupakan proses makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sedangkan adaptasi pada tumbuhan yaitu kemampuan khusus pada tumbuhan yang memungkinkannya hidup dengan cara menyesuaikan diri pada lingkungan tertentu. Adaptasi tumbuhan bertujuan untuk mendapatkan makanan, menyesuaikan diri dengan lingkungan, menjaga kelangsungan hidup, dan yang terpenting adalah mempertahankan eksistensi spesiesnya di muka bumi. Sehingga alasan tumbuhan harus beradaptasi adalah agar tumbuhan tetap hidup dalam segala kondisi. Berdasarkan jenis perubahannya, adaptasi tumbuhan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu adaptasi morfologi yang merupakan mekanisme adaptasi yang dilakukan oleh makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan sebagai upaya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya serta disertai perubahan bentuk dan fungsi tubuhnya. Yang kedua adalah adaptasi fisiologi, yaitu cara makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungan melalui fungsi kerja organ tubuh dengan tujuan bertahan hidup. Jenis adaptasi yang ketiga yaitu adaptasi tingkah laku, yaitu perilaku khusus yang dilakukan oleh makhluk hidup sebagai tanggapan terhadap lingkungan untuk dapat bertahan hidup. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu. Adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi yaitu penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya dengan adanya perubahan bentuk atau bagian pada tubuhnya. Adaptasi morfologi dibagi menjadi pertama xerofit. Xerofit yaitu adaptasi tumbuhan di lingkungan yang kering dan kekurangan air. Adaptasi xerofit dilakukan dengan cara mengurangi penguapan air dari dalam tubuh tumbuhan, mengembangkan tubuh yang dapat menyimpan air, dan mengembangkan akar dengan cakupan luas untuk meningkatkan penyerapan air. Contohnya pada tumbuhan kaktus. Duri pada kaktus itu merupakan daun yang berfungsi mengurangi penguapan. Yang kedua adalah hidrofit. Hidrofit yaitu adaptasi tumbuhan yang hidup di lingkungan basah atau bahkan terendam air secara terus-menerus. Tumbuhan hidrofit beradaptasi dengan cara mengembangkan tubuh yang anti air dan bakteri sehingga tidak mengalami pembusukan meski terus-menerus terendam. Contohnya yaitu pada teratai. Yang ketiga adalah higrofit. Higrofit adalah adaptasi tumbuhan dengan lingkungan yang lembab atau memiliki kadar air yang tinggi di udara. Tumbuhan higrofit beradaptasi dengan cara mengembangkan lapisan lilin untuk menahan air dan bakteri agar tidak masuk. Beberapa tumbuhan memiliki daun besar yang tipis dan tipis untuk menangkap lebih banyak sinar matahari. Contohnya pada tumbuhan paku. Jenis adaptasi yang selanjutnya adalah adaptasi fisiologi, yang merupakan penyesuaian fungsi alat tubuh bagian dalam pada makhluk hidup terhadap lingkungannya. Adaptasi ini menyangkut fungsi organ tubuh makhluk hidup serta melibatkan zat-zat tertentu untuk membantu proses metabolisme. Contoh adaptasi fisiologi yaitu pada kantong semar. Pada kantong semar memiliki bagian tubuh yang berbentuk guci. Serangga yang hinggap di tepi kantong semar akan tergelincir dan terperangkap oleh cairan yang ada di dalam kantong. Cairan ini berguna untuk menghancurkan serangga sehingga nitrogennya dapat terserap. Yang kedua adalah bunga. Bau khas pada bunga mengundang serangga untuk membantu proses penyerbukan. Bunga jenis ini menghasilkan madu atau nektar dan serbuk sarinya mudah melekat. Kemudian selanjutnya adalah bunga rafflesia. Bunga ini mengeluarkan bau busuk untuk menarik serangga agar mendatanginya.
Dengan begitu, ketika serangga masuk ke dalam bunga rafflesia itu, serangga akan menjadi makanannya. Jenis adaptasi yang selanjutnya adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku yaitu penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya dalam bentuk tingkah laku. Adaptasi tingkah laku berhubungan dengan tindakan makhluk hidup untuk melindungi diri dari serangan pemangsa. Contoh adaptasi tingkah laku yaitu terjadi pada tumbuhan putri malu. Tumbuhan putri malu ini mengatupkan atau menguncupkan daunnya ketika terkena rangsangan atau ketika disentuh. Selanjutnya, pada tumbuhan jati, mahoni, kedondong, sengon, petai, randu, serta flamboyan akan meranggas atau menggugurkan daunnya dengan tujuan untuk mengurangi penguapan. Kemudian pada tanaman selanjutnya yaitu pada jagung. Daun jagung akan menggulung apabila udara sangat panas. Selanjutnya, pada bunga matahari selalu menghadap ke arah sinar matahari. Nah, anak-anak, sekian penjelasan Ibu mengenai adaptasi pada tumbuhan. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan, bisa menghubungi Ibu lewat WA maupun bertanya secara langsung saat di kelas nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.